Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Sistem Informasi Laundry dengan kelompok 10 atas nama Rati Puspitasari dari NIM 170 dan Alvan Indra Kusuma dari NIM 273. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tentang sistem informasi laundry. Pertama, kita akan membahas yaitu DFD dan ERP dan struktural tabel serta user interface. Nah, pada slide pertama bisa disampaikan oleh Kak Alvan Indra Kusuma ya. Untuk yang pertama yaitu data flow diagram atau DFD. Di sini untuk data flow diagram ada level 0, level 1 dan level 2. Nah, untuk yang level 0 pada sistem informasi laundry itu ada user dan admin. Untuk admin di sini dapat melakukan yang pertama yaitu login. Lalu melakukan CRUD dan memberikan form transaksi. Lalu untuk user di sini dapat melakukan login, CRUD, terus memberi data transaksi serta memberi data pelanggan. Nah, di sini sistem memberikan laporan data transaksi itu kepada admin dan laporan pembayaran kepada admin. Lalu untuk user di sini sistem memberikan form transaksi dan menampilkan data pembayaran. Untuk level 1 pada sistem informasi laundry di sini ada proses login yang mana admin melakukan login lalu masuk ke database yang bernama admin. Lalu user juga sama melakukan login lalu masuk ke database user. Lalu yang kedua yaitu proses kelola barang. Pada proses kelola barang, admin di sini memberikan form barang kepada sistem, lalu sistem memberikan laporan data barang. Untuk user menginputkan form barang ke sistem, lalu sistem memberikan tampilan untuk form barang. Lalu kelola barang tadi masuk ke dalam database yang bernama barang. Lalu pada proses yang ketiga yaitu pesanan. Admin di sini memberikan form pesanan, lalu sistem memberikan laporan data pesanan. Lalu yang kedua yaitu pesanan di sini menampilkan form pesanan kepada user, lalu user menginputkan form pemesanan tersebut lalu masuk ke database yang bernama pesanan. Lalu yang keempat yaitu pembayaran. Di sini admin memberikan data pembayaran kepada sistem, lalu sistem memberikan laporan data pembayaran kepada admin dan pembayaran tersebut datanya akan masuk ke database yang bernama pembayaran. Yang terakhir yaitu sistem tersebut memberikan data pembayaran kepada user. Nah, lalu untuk yang level 2 sama seperti level 1, hanya pada proses kelola data pakaian yang pertama yaitu ada input pakaian. Di sini admin menerima laporan input data pakaian, lalu user di sini menginput data pakaian. Lalu yang selanjutnya yaitu update data pakaian. Di sini user memberikan update data pakaian, lalu sistem memberikan laporan data update pada admin. Lalu yang terakhir yaitu delete pakaian. Di sini user memberikan data untuk delete pakaian, lalu sistem memberikan laporan data delete ke admin. Yang lainnya sama seperti DFD level 0. Nah, lalu selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram yaitu ERD. Di sini ERD pada sistem informasi laundry yaitu one to many.
Di sini ada 4 pelaku atau 4 user, yaitu pertama ada pegawai, yang kedua ada pelanggan, yang ketiga ada pesanan, dan yang terakhir ada pembayaran. Pada pegawai di sini memiliki field, yaitu ada kode pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Nah, untuk yang pelanggan itu ada kode pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Lalu pada barang ada kode barang, nama barang, jenis barang, dan harga. Pada pesanan ada kode pesanan, kode pelanggan, kode barang, tanggal pesan, kode pegawai. Lalu yang terakhir di pembayaran yaitu ada kode pembayaran, kode pesanan, total bayar, kode pegawai, dan kode pelanggan. Pada pegawai di sini fungsinya yaitu memproses atau mendata barang tersebut, mendata pesanan, serta mendata pembayaran. Untuk pelanggan di sini memilih barang, lalu barang tersebut dipesan atau didata. Lalu pelanggan di sini melakukan pemesanan atau memesan pesanan, dan yang terakhir pelanggan di sini membayar, yaitu masuk ke pembayaran. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Rati. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai struktur tabel. Next. Oh ya, di struktur tabel ini kami ada tabel pegawai. Nah, di mana tabel pegawai itu ada field, tipe, dan size, dan keterangan. Di mana di data pegawai itu ada ID pegawai dengan tipe integer dan size-nya itu 11 dan keterangan primary key. Yang kedua yaitu nama pegawai dengan tipe varchar, size 50, dan yang ketiga yaitu jenis kelamin dengan tipe enum, yaitu di mana keterangan nanti bakal muncul yaitu L atau P. Maksudnya L ini laki-laki dan P itu ada perempuan. Di nomor 4 yaitu ada alamat, di mana itu menggunakan tipe teks. Kenapa? Kita di dalam alamat ini memasukkan sebuah tulisan, memasukkan sebuah alamat lengkap kepada si oleh user. Dan yang nomor 5 yaitu nomor HP, kita pakai tipe data varchar dengan size itu 50. Selanjutnya ada tabel pegawai dengan nama pertama yaitu nomor identitas dengan tipe char dengan size primary key. Yang kedua, nama dengan tipe varchar size 30. Yang ketiga yaitu ada alamat. Seperti sebelumnya, kita pakai tipe varchar dengan size 30. Dan yang nomor 4 yaitu ada nomor HP. Seperti sebelumnya, kita pakai varchar dengan size 15. Nah, ada data pakaian juga, itu ID pegawai dengan tipe data char dengan size 2, keterangan yaitu primary key. Yang kedua, jenis pakaian dengan tipe varchar dengan size 15. Nah, ini ada tabel transaksi digunakan untuk proses transaksi pembayaran oleh user kepada admin. Di mana ini ada data yaitu nomor order dengan tipe char, size 4, keterangan primary key. Yang kedua, nomor identitas, tipe data char, dan size 8, foreign key. Foreign key ini ambil data dari tabel identitas dari pengguna. Yang ketiga ini tanggal terima dengan tipe data date. Yang keempat tanggal ambil itu juga sama seperti atasnya menggunakan tipe data date. Yang kelima namanya total berat. Ini menggunakan tipe data float. Yang keenam diskon, kita menggunakan data float sama seperti yang berat. Yang ketujuh yaitu total pembayaran dengan menggunakan tipe data integer dengan size 6.
Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang Visual Code dan User Interface. Selanjutnya, nah, gimana tampilan awal sistem informasi laundry? Kita akan memunculkan tampilan awal tampilan awal setelah kita masuk ke web, yaitu gambar seperti yang ditampilkan. Selanjutnya, yang setelah kita masuk di tampilan awal, kita akan masuk kepada halaman login, di mana user akan menginputkan data email dan password. Kalau kita tidak punya akun, kita bisa memencet register jika kita belum punya akun. Next. Nah, ini untuk halaman register atau sign up. Nah, kita isi dengan nama username, email, dan password. Di mana ini nanti email dan password bakal berguna ketika kita masuk di halaman login. Ketika kita sudah menginputkan data email dan password, kita akan masuk ke data login lagi agar bisa masuk ke halaman dashboard utama. Selanjutnya, di mana ini tampilan dashboard utama dari sistem informasi laundry, ada tampilan gambar seperti itu. Nah, di navbar itu ada admin, beranda, transaksi laundry, data transaksi, data pakaian, data pelanggan, dan ada juga logout buat user ketika kita mau keluar dari halaman dashboard. Setelah itu ada tampilan di mana itu ada transaksi laundry. Transaksi laundry ini sebagai user ini mengisi data form transaksi laundry yaitu dengan nomor order, terus nama pelanggan, total berat dan diskon, serta total bayar. Setelah kita simpan, data tersebut akan tersimpan di data transaksi laundry. Nah, di sebelah kiri ada tanda detail pakaian, di mana itu nanti kita juga akan muncul data pakaian yang dimana itu ada tabel nomor, jenis pakaian, dan jumlah pakaian, serta ada aksi. Aksi ini seperti kayak hapus, edit, delete, seperti itu. Selanjutnya setelah transaksi laundry, akan masuk ke menu data transaksi, di mana menu data transaksi ini diambil dari data transaksi yang sebelumnya form transaksi laundry, di mana ini menyimpan data user ketika menginputkan data dari form transaksi laundry. Seperti itu ada aksi di mana itu konfirmasi, cetak, edit, dan hapus, di mana konfirmasi ini digunakan untuk mengkonfirmasi antara pengguna ke admin, dan yang cetak ini digunakan untuk cetak hasil dari transaksi laundry tadi, dan edit ini untuk ketika user ada kemungkinan salah input atau admin yang salah input bisa diedit datanya, dan ini hapus digunakan untuk ketika data dari pengguna itu bisa dihapus. Ini setelah data transaksi, kita masuk ke menu data pelanggan. Di mana menu data pelanggan ini sama seperti sebelumnya, cuma di aksi ini hanya bisa edit dan hapus saja, karena di sini cuma data dari sebuah user ketika menginputkan data ke admin, di mana data itu tadi tabel data pelanggan ada nomor identitas, nama dan alamat, serta nomor HP, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Dari kelompok kami, akhirul wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.